Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim karya inovasi iklim, limbah, lingkungan, dan sumber daya terbarukan yang beranggotakan saya, Istio Murdoandono dari program studi teknik pertambangan. Saya Muhammad Iksan dari program studi biologi. Saya Tarita Asna Fauzi dari program studi teknik pertambangan. Kami dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta akan menjelaskan mengenai produk karya inovasi yang telah kami buat, yaitu filter mikroplastik dalam air dari limbah masker sekali pakai. Selamat menyaksikan. Inovasi ini dilatar belakangi oleh bahaya sampah plastik pada lingkungan dan makhluk hidup. Tak hanya pada hewan, tetapi sampah ini juga membahayakan manusia. Mikroplastik tersebut dapat termakan oleh manusia melalui makanan. Mikroplastik berukuran sangat kecil, dari ukuran 5 mm hingga tak kasat mata seukuran virus. Mikroplastik sangatlah mencemari lingkungan. Di Indonesia, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI bahkan menemukan mikroplastik di semua tempat yang diteliti. Sebagai contoh, di Aceh terdapat di daerah penangkapan ikan, di Banten terdapat di muara sungai, Pulau Soko, Hong Kong, Bosporus, Turki, Côte d'Azur, Prancis, London, Inggris. Sampah medis ini ditemukan di seluruh dunia. Rata-rata, sejumlah 129 miliar masker sekali pakai dibuang tiap bulannya. Di Indonesia, limbah masker medis menumpuk di TPS. Penumpukan ini disebabkan oleh tingginya penggunaan masker selama pandemi COVID-19. Masker yang menumpuk ini dapat menularkan penyakit. Selain itu, limbah masker dapat termakan atau menjerat bagian tubuh hewan. Kerangka alat filter terdiri dari beberapa komponen. Kerangka tersebut dapat dilepas pasang menggunakan baut dan mur. Fungsi dari kerangka tersebut adalah sebagai dudukan badan filter. Pompa air diletakkan di atas kerangka dan badan filter dengan selang mengalirkan air dari wadah ke media filter. Terdapat dua wadah pada alat tersebut. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai tempat air inlet. Kemudian terdapat wadah kedua yang berfungsi sebagai tempat outlet. Setelah semuanya siap, langkah terakhir yang dilakukan dalam pengoperasian alat adalah pemasangan media filter. Media filter terbuat dari limbah masker dan kawat sebagai bingkai. Media filter dapat dilepas pasang. Cara memasangkannya dengan memasukkan media filter pada badan filter melalui lubang tempat media filter yang terdapat di sisi samping badan. Filter air sudah siap untuk digunakan. Alat filter ini bekerja dengan menyalakan pompa air dan dapat dihentikan dengan menonaktifkan pompa. Berikut adalah kegunaan filter mikroplastik dalam air dari limbah masker. Terlihat wadah outlet yang masih kosong dan belum terdapat kotoran, khususnya mikroplastik. Terlihat pula media filter limbah masker yang masih bersih, belum terdapat kotoran, khususnya mikroplastik. Pada wadah penampungan sumber air baku, terlihat beberapa kotoran berupa mikroplastik yang memenuhi air tersebut. Mikroplastik itulah yang akan disaring menggunakan media filter limbah masker dari sumber air baku, dan sumber air baku hasil penyaringan akan masuk menuju wadah outlet. Untuk mengetahui kegunaannya, pompa filter akan dioperasikan hingga beberapa saat untuk mengambil sumber air baku yang mengandung mikroplastik. Aliran air dari outlet pompa tersebut masih mengandung mikroplastik karena pompa yang memiliki ukuran pipa besar tidak dapat menahan laju mikroplastik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya mikroplastik yang tersaring pada media filter limbah masker ini. Bukti kegunaan dari filter ini adalah dengan melihat sumber air baku hasil penyaringan. Air hasil penyaringan yang bersih dan terbebas dari mikroplastik menunjukkan kegunaan yang tepat dari pemanfaatan limbah masker sekali pakai dalam filter mikroplastik dalam air. Hal tersebut dibuktikan pula dengan air hasil penyaringan ini.
Keunikan dari filter ini yang tidak dimiliki oleh filter lain adalah penggunaan limbah masker sekali pakai. Penggunaannya bisa dengan lapisan terluar masker seperti ini atau dengan lapisan terdalam masker seperti ini. Kedua lapisan masker tersebut memiliki kemampuan penyaringan mikroplastik yang sangat baik dengan sifat mampu dilalui airnya meskipun ukuran porinya cukup kecil. Penggunaan lapisan terluar maupun terdalam dapat juga dikombinasikan dengan jumlah lapisan masker yang lebih dari satu seperti ini. Efek kombinasi ini mampu memberikan daya saring mikroplastik yang lebih baik lagi. Berikut adalah contoh pengkombinasian lapisan terdalam dengan lapisan terluar masker dengan jumlah 4 lapis masker. Pengkombinasian lapisan masker ini tentu memberi keunikan tersendiri karena sangat efektifnya pemanfaatan limbah masker tersebut. Namun hal yang cukup penting pada penggunaan limbah masker ini adalah terlebih dahulu limbah masker disterilisasi dengan metode pemanasan. Keunikan lain yang menjadi ciri khas dari filter ini adalah fungsi utamanya sebagai penyaring mikroplastik. Mikroplastik sendiri terdiri dari berbagai jenis plastik makro yang terdegradasi. Di sini diperlihatkan jenis mikroplastik polistiren atau PS. Jenis mikroplastik PS tersebut rupanya berasal dari wadah makanan styrofoam. Kemudian di sini juga diperlihatkan jenis mikroplastik polipropilen atau PP. Jenis mikroplastik PP tersebut rupanya berasal dari mainan anak-anak. Kemudian di sini diperlihatkan juga jenis mikroplastik polietilen tereptalat atau PET. Jenis mikroplastik PET tersebut rupanya berasal dari botol minuman ringan. Pengimplementasian filter ini di masyarakat sangatlah mudah dan aplikatif. Masyarakat umum dapat menggunakan filter ini secara langsung dengan mengambil sumber air baku dari sungai terdekat. Namun, kemampuan filter ini dapat diimplementasikan dalam skala besar yang tentunya lebih bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Implementasi skala besar terhadap filter ini adalah dengan menjadikannya sebagai primary treatment instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di PDAM. Tahap alur implementasi filter ini pada skala besar diawali dengan pengambilan sumber air baku dari sungai menggunakan pompa menuju pipa pengalir ke penampungan. Pada tahap ini juga dilakukan penyaringan pengotor berukuran makro menggunakan jaring-jaring. Sumber air baku dari sungai selanjutnya dialirkan ke penampungan air sungai, yang mana penampungan ini juga terhubung dengan pipa inlet pompa filter menuju filter mikroplastik dalam air dari limbah masker bekas tersebut. Sumber air baku yang telah tersaring dari mikroplastik akan mengalir ke pipa outlet menuju pengolahan air lanjutan. Pada tahap ini, mikroplastik yang tersaring akan terbawa oleh air yang tidak lolos kembali ke penampungan air sungai yang mengandung mikroplastik melalui pipa outlet kembali. Hasil akhir dari implementasi filter ini pada skala besar adalah air baku yang telah terbebas dari mikroplastik. Nantinya air tersebut akan memasuki pengolahan air lanjutan pada IPAL PDAM dan hasil air baku yang bebas mikroplastik dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Implementasi alat filter mikroplastik dalam air dari limbah masker sekali pakai pada skala besar tentunya secara otomatis menciptakan peluang bisnis. Alat filter ini berpeluang bisnis sebagai primary treatment pada perusahaan pengolah air baku seperti PDAM. Selain itu, alat ini berpeluang bisnis pada perusahaan industri yang membutuhkan air baku. Pada perusahaan tersebut, alat ini berfungsi sebagai filter fisik terhadap air baku. Kemitraan ini akan sangat menguntungkan perusahaan karena alat ini sangat efektif dalam menyaring mikroplastik dan partikel lain secara fisik. Selain itu, pengoperasian dan perawatan alat ini sangat mudah dan murah. Sekian video penjelasan produk karya inovasi dari tim kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.